Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini semua anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Kalian, Pak. kalian semua sudah siap belajar kan? Pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada ruangan virtual ini untuk belajar pada tema 5, subtema 3, yaitu tema pengalamanku dengan subtema pengalaman di tempat bermain. Adapun 3 muatan pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP atau seni budaya dan prakarya. Saya cek dulu kehadirannya semua. Semuanya tolong dinyalakan kameranya ya. Dan pada saat nanti pada kegiatan pembelajaran hari ini semuanya harus fokus. Dan saya mau tanya dulu semua kesiapannya, jaringannya bagaimana. Ina, bagaimana jaringannya Ina di sana? Apakah stabil atau bagaimana? Kurang baik? Cukup stabil kayaknya, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Kalau Desi, bagaimana Desi? Alhamdulillah juga, Pak. Bagus, Pak. Tahir, gimana? Gimana kameranya bisa diaktifkan, Tahir? Apa jaringannya bermasalah juga? Terus Kartika, bagaimana Kartika? Alhamdulillah lancar, bagus Pak. Ya, alhamdulillah. Sekarang coba mengisi daftar hadir. Saya akan mengirim di grup WA ya. Nanti linknya ada di grup WA. Nanti caranya seperti ini Bapak tampilkan. Bentar. Nanti kalian mengisi nama siswa di sini. Terus jenis kelamin, pilih salah satunya laki-laki atau perempuan. Terus nomor urut. Perangkat yang dipakai, tempat belajar, apakah di rumah, di luar rumah, dan lain-lain. Di sini nanti Bapak akan melihat kualitas jaringannya juga. Jadi kalau kalian sudah mengisi semua formnya di sini, kalian tinggal submit. Sudah mengerti kan? Iya, Pak. Oh iya. Nah sekarang sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dipimpin dulu oleh ketua kelasnya. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Anak-anakku, Bapak mau bertanya nih, kalian waktu di pagi hari tadi semua sudah sarapan kan? Sudah, Pak. Sudah. Kalau Ina sudah sarapan Ina? Mungkin jaringannya putus ya atau agak terlambat. Begini, kalian harus makan di pagi hari supaya kalian itu bersemangat, apalagi sekarang mau belajar mulai dari pagi. Dan untuk sekarang ini anak-anakku tolong diperhatikan, jangan keluar rumah dulu karena ada masa pandemi, ada himbauan kalau kita tidak boleh berkerumunan, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kalian sudah mengerti anak-anak? Iya, Pak. Mengerti, Pak. Ya. Sebelumnya kita bernyanyi dulu ya, supaya kita awali dulu, supaya bersemangat. Coba Bapak akan mendengarkan membagi video dan semuanya harus mengikuti untuk bernyanyi ya. Tolong semuanya untuk bernyanyi. Iya, Pak. 1, 2, 3. Ada Pancasila, Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Pancasila dasar negara,
Rakyat adil, makmur samtansa. Bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. maju. Iya, semuanya sudah bersemangat ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak mau bertanya lagi mengenai pembelajaran yang kemarin tentang ada yang masih ingat pembelajaran kemarin apa-apa yang pernah kita pelajari tentang apa? Ya, coba Nak Tahir kemarin belajar tentang apa? Ada kan kemarin tentang keadaan cuaca, ada yang kemarin tentang pengukuran, ya. Semuanya masih ingat ya tentang pengukuran. Jadi karena nanti ada kaitannya nanti dengan pembelajaran kita hari ini. Coba saya mau tanya-tanya kembali dulu. Tahir, alat-alat kemarin yang digunakan untuk mengukur itu apa saja yang kemarin pembelajaran kemarin? Menggunakan mistar sama meteran, Pak. Oh iya. Iya, kalian sudah masih ingat ya. Jadi semuanya nanti itu masih ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu pada bahasa Indonesia yang pertama adalah kalian nanti bisa menyebutkan contoh-contoh ungkapan permintaan tolong dan ungkapan permintaan maaf. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa-apa itu tentang ungkapan permintaan maaf, permintaan tolong, dan yang ketiga, kalian nanti mampu bermain peran secara baik, menggunakan ekspresi yang baik. Jadi nanti kegiatannya ada yang bermain peran. Jadi mengerti sampai di sini ya, Nana? Halo, Nanaku. Iya, Pak, mengerti, Pak. Oh, iya. Sekarang coba sudah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ungkapan permintaan maaf dan tolong sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Ya, jadi materinya hari ini yang pertama adalah ungkapan permintaan maaf dan tolong sebagai cermin hidup rukun dalam kemajukan masyarakat Indonesia. Nah, pertama-tama Bapak mau bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian di sini ada yang hobi bermain? Saya suka bermain, Pak. Semuanya sudah suka bermain ya. Coba sebutkan permainan apa yang kalian sukai. Coba ketika permainannya yang paling disukai bermain bersama teman-temannya itu apa? Kalau saya suka main lari-lari, Pak. Oh, lari-lari Main ya. tangkap-tangkap. Oh, main lari-lari, main tangkap-tangkap, main kejar-kejaran. Iya. Kalau Tahir apa bermain bola, Pak. Oh, bermain bola ya, berarti bersama teman-teman. Iya, ada yang tentang bola. Kalau Naina? Main bongkar pasang, Pak. Oh, yang main bongkar pasang ya. Kalau Nak Desi apa? Main game, Pak. Oh, main game ya. Ya, jadi kaitannya semua ada yang di lapangan, ada yang di luar rumah, ada di dalam rumah, ada juga macam-macam jenisnya ya. Nah, kalau kalian bermain di luar itu pernah nggak kalian melihat temannya menangis akibat terjatuh, atau ada teman yang jahil, atau ada teman yang curang pada saat bermain? Pernah nggak? Sering, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Kalau misalkan kalian terjatuh, tersenggol, itu menyebabkan teman kalian terjatuh dan membuatnya sakit, biasanya menangis. Nah, kalian yang menyenggol itu biasanya ungkapan yang kalian katakan kepada teman kalian itu seperti apa? Coba Tahir. Kalau misalkan anak-anak, coba Tahir. Maaf kalau saya tidak sengaja tadi menyenggol pada saat bermain. Iya. Pada saat kalian sudah meminta maaf, maka teman kalian itu sebaiknya memberi maaf
supaya kalian bisa berteman atau bisa melanjutkan permainan kembali. Kalau Nakartika itu apa yang seharusnya kamu katakan jika membuat kesalahan seperti di saat bermain? Meminta maaf Pak, biasa bilang Kak Pak tabe, nah tidak sengaja Kak. Kalau bahasa Indonesia yang sopannya Pak, maaf ya teman, saya tidak sengaja. Biasa Pak, kalau Ya. lupa Kak potong kukuku Pak, negores sedikit tamangku kalau kutangkai. Iya, jadi semuanya harus mengerti ya bahwa kalau kita bersalah kepada teman, entah itu disengaja atau tidak disengaja, maka kita harus meminta maaf. Jadi caranya adalah dengan menggunakan kata Maaf. maaf. Iya. Coba Desi, Iya, Pak. coba baca dulu teks cerita ini. Sudah dilihat? Belum. Oke, sudah Pak. Iya. Saya mulai Tolong Pak. Iya, Iya. tolong dibaca. Hari ini Beni masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi, Beni dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Beni dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Beni menyinggol Udin. Udin pun terjatuh. Beni dan teman-teman segera menolong Udin. Beni merasa bersalah. Beni langsung minta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Beni. Kemudian Beni mengajak melanjutkan permainan. Udah Pak. Nah di sini ceritanya berarti tentang bermain. Karena coba Nanaku perhatikan pertanyaan dari bacaan tersebut. Mengapa Beni meminta maaf kepada Udin? Ada yang bisa mengingat tadi isi ceritanya yang dibacakan oleh Nak Desi? Coba Tahir, mengapa Beni meminta maaf kepada Udin? Saya perlihatkan kembali ceritanya ya. Ketika bermain tanpa disengaja, Beni menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Beni dan teman-teman segera menolong Udin. Beni merasa bersalah. Beni langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Beni. Kemudian Beni mengajak melanjutkan permainan. Nah, coba Tahir, mengapa Beni meminta maaf kepada Udin? Halo. Ya Pak, karena tidak sengaja menyenggol Udin Pak. Iya, karena tidak sengaja menyinggol Udin. Jadi Beni di sini meminta Maaf. maaf. Kalau Kartika, apakah Udin memaafkan Beni? Iya Pak, maafkan Pak karena Udin anak yang baik. Bilang mamaku Pak Iya. kalau orang baik memaafkan temannya. Iya, pintar. Jadi kalau misalkan kita teman kita meminta maaf, kita harus juga memberi maaf sebaik-baiknya, karena jangan karena merasa sakit misalkan akibat terjatuh, kalian tidak mau memaafkan temannya. Jadi kalian harus memaafkan teman yang sudah meminta apa? Maaf. Minta maaf. Sudah Oke. maaf. Selanjutnya coba coba Ina. Jika kalian adalah Beni, jadi anggap posisikan kalian adalah Beni. Apa yang kamu ucapkan ketika meminta maaf waktu kalian menyinggol Udin? Maksudnya kamu sebagai Beni menyinggol Udin, coba ungkapkan kata-kata maaf yang kamu katakan. Coba. Maaf Udin, saya tidak sengaja menyenggol kamu tadi. Ya. Terus Desi bisa tidak? Iya Pak. Kalau saya Coba. Pak. Pak. Udin, saya minta maaf karena saya menyenggol kamu, kamu jadi terjatuh. Iya, jadi semuanya sudah paham kan tentang kata-kata maaf, contoh-contoh ungkapan permintaan maaf. Jadi semuanya sudah mengerti sampai di sini ya? Atau ada yang mau Iya ditanyakan? Pak. Iya Pak, silakan Mengerti, Pak. Ya, silakan Sudah mengerti Pak. Oh iya, silakan kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya.
Eh, coba contoh kalimat permohonan maaf. Jadi semuanya sekali sudah mengerti ya. Ada yang aku berusaha membawakan roti, tapi maaf di tengah jalan rotinya justru jatuh. Yang kedua, maaf besok aku tidak bisa datang karena aku harus pergi bersama keluargaku. Yang ketiga, maaf ya tadi aku sudah bicara terlalu keras dan tidak sopan kepadamu. Jadi semuanya ini adalah contoh-contoh kalimat permohonan maaf. Jadi semuanya sudah mengerti tadi ya, semua untuk kalimat permohonan maaf. Nah sekarang ungkapan permintaan maaf itu artinya adalah, coba dibaca oleh Kartika. Ungkapan permintaan maaf. Kalimat maaf merupakan kalimat yang digunakan apabila kita telah melakukan kesalahan atau sebagai bentuk kesopanan kita terhadap orang lain. Nah, jadi kalimat maaf merupakan itu kalimat yang digunakan bila kita telah melakukan kesalahan atau sebagai bentuk kesopanan. Jadi kalimat bentuk permintaan maaf itu tidak serta-merta karena kita bersalah, bisa saja karena kita menghargai orang lain, misalkan mau lewat di depan orang yang lebih tua dari kita dari Sulawesi itu biasanya meminta tabe, saya mau lewat, itu sama seperti maaf saya mau lewat, jadi tidak serta-merta karena melakukan kesalahan saja. Jadi semua sudah mengerti ya Nana. Tolong ketua kelasnya lihat dulu siapa-siapa yang sudah hadir di kelas, karena Bapak tidak melihat berapa jumlah yang sudah hadir karena lagi layarnya full. Untuk sudah berapa bergabung sekarang? Coba ya, sudah berapa orang bergabung Desi? 7. Sudah 7 ya? 7 orang Pak. Sisa siapa yang belum hadir? Pak Maskur dengan Ibu Riswati Pak. Oh, Bu Arnita sama Bu Ayu sudah masuk ya? Sudah Pak. Sudah, Oh Pak. iya. Oh iya. Sekarang kalimat permintaan tolong. Jadi kalian selain kalimat permintaan maaf, ada yang disebut dengan kalimat permintaan tolong. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh kalimat permintaan tolong? Coba Ayu Lestari. Coba Ayu Lestari. Yeah. Coba kalau kalian misalkan ingin meminjam atau ingin meminta tolong mengambil pensil yang berada cukup jauh dari tempatmu, apa yang kamu katakan untuk meminta tolong kepada temanmu? Coba. Arnita, tolong ambilkan pensil yang di sana. Iya, benar. Karena ucapan contoh kalimat permintaan tolong itu harus disertai kata tolong. Misalkan disebut namanya dulu, baru kata tolongnya. Misalnya Arnita, tolong pinjamkan atau tolong ambilkan pensil yang ada di sana. Misalkan. Coba Arnita, coba ungkapkan kalimat permintaan tolong yang kamu ketahui. Ya Pak. Desi, tolong bukakan pintu kelas. Iya. Jadi kalian sudah mengetahui 2 macam contoh kalimat ungkapan hari ini. Yang pertama tadi apa? Coba Tahir, yang pertama tadi ungkapan permintaan apa? Saya Pak. Ungkapan permintaan maaf Pak. Terus yang kedua, siapa lagi tuh yang tadi? Yang kedua? Permintaan tolong. Iya, jadi ada 2, yaitu contoh kalimat maaf dan contoh kalimat permintaan tolong. Nah, di sini ada juga contoh-contoh yang Bapak tunjukkan, yaitu misalnya tolong buang sampah ini ke tempat sampah. Kedua, Ibu tolong bantu saya mengerjakan tugas. Yang ketiga, Kakak tolong buka pintunya. Sama seperti yang dijelaskan tadi, yang diungkapkan tadi oleh anak Arnita. Yang keempat, tolong pinjamkan itu. Kelima, Andi tolong doakan saya. Nah, jadi begitu ya. Ya Pak. Selanjutnya, ungkapan permintaan tolong itu artinya adalah kalimat yang digunakan apabila kita ingin meminta bantuan orang kepada orang lain. Jadi Bapak kira
semuanya sudah mengerti ya tentang permintaan tolong, jadi tidak perlu lagi dijelaskan panjang lebar, semuanya sudah paham beserta contoh-contohnya tadi. Nah, sekarang bermain peran. Bapak mau tunjuk beberapa orang, hanya misalkan 2 orang di sini, ada Beni, ada yang selaku Udin. Masuk suara. Coba Nakku Tahir bersedia Pak. menjadi Beni. Iya Pak, sedia Pak. Kemudian Ayu Lestari sebagai Udin. Ya. Bapak baca dulu pengantarnya ya. Di sini ceritanya adalah pada saat bermain, ketika bermain Beni tidak sengaja menyenggol Udin. Beni pun meminta maaf kepada Udin. Coba mulai Nakku Tahir. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa, Beni. Saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Ya, jadi kalian sudah mengekspresikan bentuk kata-kata permintaan maaf kepada teman ketika misalkan bersalah. Di sini ceritanya menyenggol teman. Jadi ekspresinya sudah dapat, kalian sudah bisa bermain peran dengan tepat. Coba yang lain, Arnita bisa selaku sebagai Beni. Siap? Bisa Pak, bisa Pak. Kemudian Kartika sebagai Udin. Siap? Yep, Iya, yep Pak. Silakan Arnita mulai. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu tadi ketika bermain. Tidak apa-apa Beni, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Lain Hati-hati kali ya. saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Iya, Iya. semuanya sudah pintar dengan perannya. Kalian sudah mengekspresikan bentuk intonasi dan ekspresi dan lain-lain. Jadi semuanya sudah mengerti sampai di sini ya tentang ungkapan permintaan tolong dan ungkapan permintaan maaf. Jadi untuk bermain perannya di sini nanti akan dikerjakan pada RKPD. Nanti ada soalnya Bapak bagikan. Jadi bentuknya seperti ini. Bisa, Halo. Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak. Ya nanti LKPD-nya itu nanti dikirim melalui WA, nanti ada formatnya tersendirinya. Jadi kalian harus menjawab bukan peristiwa yang terjadi, apa dan seterusnya ya, dan kesimpulannya. Ya. Jadi Bapak lanjut. Kalau misalkan tadi kemarin kan kita belajar tentang pengukuran. Bapak mau mengulang lagi kembali pelajaran dan ada penambahan pelajaran kembali, misalkan kemarin mengetahui sentimeter. Nah, hari ini tujuannya lagi kita mempelajari tentang ada yang disebut satuan baku. Bapak kembali presentasikan ya. Pengukuran. Nah, di sini kita akan mengukur panjang benda dengan satuan baku sentimeter dan meter. Bapak mau bertanya dulu pada salah satu anakku. Coba Ayu Lestari, apa yang kalian pelajari kemarin tentang pengukuran? Kan pernah pelajar kemarinnya pengukuran alat-alat yang pernah kalian pakai itu seperti apa contohnya? Ada penggaris, Pak. Ada meteran. Kalau penggaris itu digunakan untuk mengukur benda yang kecil atau pendek. Oh iya. Digunakan untuk benda yang panjang. Oh iya. Jadi kalian masih ingat ya tentang pelajaran kemarin tentang pengukuran. Ini ada tujuannya untuk hari ini untuk yang bagian matematika adalah menyebutkan satuan panjang sentimeter dalam satuan baku. Dan yang kedua adalah menentukan konversi satuan. Jadi kalian nanti bisa mengubah sentimeter ke meter.
Dan yang selanjutnya dari nanti kalian akan diarahkan untuk mengerjakan soal latihan. Di sini tentang pengukuran. Mengenal satuan baku sentimeter dan meter. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, itu tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Kalian kan sudah pernah belajar satuan tidak baku, itu contohnya seperti apa? Coba. Saya Pak. Coba Kartika. Satuan tidak baku itu seperti apa? Tidak baku Pak, misalnya tidak sama Pak, bisa saja setiap orang yang mengukur itu berbeda, misalnya jengkal karena ukuran tangannya orang berbeda-beda Pak. Kalau masih anak-anak pintar kecil sekali. tangannya. Tepuk tangan dulu untuk lagu Kartika. Iya, benar ya apa yang dikatakan oleh Nak Kartika bahwa satuan tidak baku ya, yang tidak baku itu adalah pengukurannya adalah bisa saja berbeda karena bisa menggunakan jari, misalkan jengkal, misalkan langkah, misalkan benang yang tidak mempunyai ukuran baku. Jadi kalian sudah tahu ya untuk satuan tidak bakunya. Bagaimana? Iya Pak. Iya Pak. Teman sudah mengerti untuk satuan tidak baku ya? Nah, kalau satuan baku itu menggunakan satuan-satuan yang telah disepakati, misalnya sentimeter dan meter. Jadi perbedaannya antara satuan tidak baku dan baku itu, yang pertama tidak baku itu seperti apa tadi? Coba Desi. Apa tadi? Coba Desi, apa yang tadi disebut dengan satuan tidak baku? Seperti yang dijelaskan oleh Pak. Iya Pak, yang tadi saya paham Pak, satuan tidak baku adalah lupa Pak. Oh lupa ya, atau tidak memperhatikan. Semoga saja dilupa ya. Jadi Bapak pertegas kembali ya. Coba perhatikan, coba untuk lebih fokus kembali dan lain-lain teman-teman yang lain juga coba lebih fokus bahwa satuan tidak baku itu adalah contohnya bisa saja pengukurannya berbeda dikarenakan alat yang digunakan seperti jengkal tangan, langkah kaki, atau alat-alat yang tidak menggunakan satuan baku. Jadi sampai di sini paham untuk yang tidak baku? Iya Pak, paham. Paham. Jadi ukurannya itu tidak. Iya paham. Sedangkan untuk satuan bakunya itu menggunakan penggaris, satuan yang digunakan karena kesepakatan bersama, misalnya itu adalah sentimeter dan meter. Nah, semua sudah tahu ya untuk perbedaannya satuan baku dan tidak bakunya. Nah, sekarang kalian pasti sudah mengenal benda-benda yang digunakan untuk mengukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi disebutkan oleh anakku Yulistari bahwa benda-benda yang digunakan itu apa saja tadi, Ayu? Penggaris sama meteran, Pak. Nah, penggaris dan meteran. Yang pertama penggaris yang disebut oleh Ayu. Penggaris itu gambarnya seperti ini. Kalian semuanya punya penggaris kan? Ada nilainya dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 12. Jadi di sini panjang penggaris itu. Nah, contohnya seperti ini penggaris ya. Apa yang kalian lihat di sini tentang penggaris? Ada angka 0, 1, 2, 3. Di sini sampai yang keberapa? 12. Coba. 12. 12. Iya, 12. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 12. Di sini ada garis-garis dihitung mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 10. Itu artinya sama dengan berapa senti? Ini 0 ke 1. 1 senti, Pak. Iya, benar. Terakhir. Terus untuk ditambah lagi satu langkah menjadi 2 senti. Menjadi berapa? 2 senti dan seterusnya ya. Iya, Pak. Dan yang kedua ada meteran. Gambarnya seperti ini. Jadi kalian sudah pernah lihat ini contohnya meteran? Sudah, Pak. Kira-kira di mana
di mana kalian bisa mendapatkan atau bisa melihat benda-benda seperti ini, benda-benda meteran seperti ini? Kalau ada orang mau bikin pintu, Pak, diukur dulu pintunya. Tukang, Pak. Tukang. Ada banyak Tukang tukang. kayu. Kayu. Tukang Biasanya batu. tukang kayu ya, nah, tukang batu. Jadi di sini ada di rumahnya benda seperti ini? Ada yang Ada. punya? Ada Pak. Ada. Jadi bedanya itu penggaris dan meteran seperti apa? Kenapa enggak dipakai penggaris saja, enggak usah dipakai meteran? Itu bedanya seperti apa? Kenapa mesti harus ada meteran, harus ada penggaris? Bedanya itu seperti apa? Ada yang bisa jelaskan? Saya, Pak. Saya, Pak. Coba, coba yang lain dulu selain Kartika, karena Kartika sering bertanya juga. Yang berikan kesempatan pada yang lainnya. Siapa? Sebut namanya. Ya, coba Nita. Apa bedanya sehingga digunakan penggaris dan meteran? Ya, silakan. Bedanya itu Pak, kalau penggaris cuma bisa mengukur benda-benda tertentu seperti benda-benda yang memiliki panjang yang tidak terlalu panjang, contohnya pensil, buku. Sedangkan meteran Pak untuk mengukur benda-benda yang memiliki panjang lebih, contohnya pintu, meja. Oh, iya betul. Jadi intinya di sini, yang lain masih menyimak? Iya, Pak. Coba. Iya, Pak. Oke, penggaris dan meteran itu digunakan benda yang lebih kecil seperti pensil, pulpen. Kalau meteran itu seperti yang digunakan oleh tukang kayu, misalkan membuat lemari, membuat pintu, membuat meja yang lebih panjang ukurannya. Kalian sudah mengerti sampai di sini atau ada yang mau ditanyakan? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah mengerti. Iya, Bapak lanjut lagi ya. Nah, penggaris tadi sudah dijelaskan adalah ukuran panjang dengan skala sentimeter, sering digunakan siswa untuk membuat garis atau mengukur panjang suatu benda. Nah, contohnya seperti ini. Kalian sudah tahu cara menggunakan penggaris tidak? Sudah tahu, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi Bapak mau menunjukkan kembali ya caranya. Nah, misalkan kita di sini kira-kira benda apa yang bisa diukur? Coba. Yang sesuai dengan penggaris, benda apa itu yang ada di sekitar di kelas atau di rumah atau di bagaimana? Pulpen Pak. Atau Bapak coba. Oh, pensil ya? Iya Pak. Nah, coba Bapak tunjukkan ya. Saya ambil pensil dulu. Nah, coba lihat. Nah, usahakan untuk ujung yang lancip ini pada pensil disejajarkan pada angka berapa? 0. Kemudian ujung selanjutnya disejajarkan pada angka berapa? Di sini sejajar angka berapa? Angka 8 Pak. 8. Iya, coba perhatikan. Bapak tunjukkan garisnya. Bahwa ini 0 sampai 8 dengan ujung pensil yang lainnya sejajar pada angka 8 itu. Jadi nilai panjang pensil ini adalah, coba Tahir, berapa Tahir? Berapa sentimeter ini? Nah, yang lain ada jawabannya yang lain selain 8 cm, teman-teman yang lain kalau Desi berapa Desi? Berapa? 8 cm. Iya, jadi semuanya sepakat 8 cm ya? Iya, Pak. Iya, jadi panjang pensil adalah 8 cm. Jadi Bapak kira semuanya sudah paham ya tentang pengukuran melalui penggaris di sini. Coba simak videonya untuk lebih jelasnya, atau mau nonton videonya atau bagaimana? Kalian sudah paham? Nonton, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar mengukur panjang benda. Benda yang akan kita ukur adalah pensil. Kita akan menggunakan penggaris untuk mengukur panjang pensil tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama,
sejajarkan ujung pensil yang lancip dengan penggaris. Usahakan ujung pensil yang lancip sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Perhatikan. Ya, ini ujung pensil yang lancip sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Selanjutnya adalah perhatikan ujung lain dari pensil. Ukuran panjang pensil adalah angka pada penggaris yang sejajar dengan ujung pensil yang lain tersebut. Perhatikan, kalau kita besarkan, ya, ini adalah ukuran panjang pensil. Jadi pensil ini panjangnya adalah 12 cm. Caranya mudah bukan? Demikian cara mengukur panjang benda dengan menggunakan penggaris. Kalian dapat mengukur panjang benda-benda yang lain. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian sudah paham ya sampai di sini? Sudah, Pak. Iya. Nah, jadi tadi pengukurannya hasil pengukurannya di sini tadi berapa senti, Nak Tahir? 12 cm, Pak. Oh iya, berarti Nak Tahir di sini memperhatikan videonya dari awal sampai habis ya. Kita lanjut. Terus untuk meteran, kira semuanya juga sudah tahu bahwa meteran di sini adalah alat ukur panjang dengan skala sentimeter yang sering digunakan oleh seorang penjahit, tukang kayu, tukang bangunan, atau keperluan rumah tangga lainnya. Nah, meteran biasanya sampai dengan 100 cm atau disebut juga dengan 1 meter. Jadi 100 cm itu jumlahnya ada 100 cm dan bisa dikatakan juga dengan berapa? 1 meter, ya. Kalau 100 meter, kalau 1 meter jadikan senti itu nilainya berapa? 100 cm. Jadi kebalikannya saja ya, 100 cm sama dengan 1 meter, kemudian 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi meteran di sini digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang seperti meja, papan tulis, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, misalkan mengukur tepi meja menggunakan meteran. Nah, di sini yang perlu kalian ingat adalah meter dan sentimeter adalah satuan baku untuk ukuran panjang. Jadi kalau ada anak-anakku mendengar sekian sentimeter, sekian meter, atau berapa meter atau berapa sentimeter, jadi itu adalah satuan baku. Iya, satuan baku. Jadi kalau kalian mendengarkan, misalkan anak-anakku mendengarkan tentang 4 langkah, 5 langkah, 7 langkah, berarti itu termasuk pengukuran satuan tidak baku. Jadi kalian sudah tahu antar perbedaan tentang tidak baku dan baku. Jadi 1 meter di sini angkanya kalau dikonversikan menjadi 100 cm dan sebaliknya 100 cm sama dengan 1 meter. Meter di sini disingkat dengan M. Nah, coba perhatikan meter disingkat dengan M, sedangkan sentimeter disingkat dengan sentimeter atau cm. Nah, contoh konversi sentimeter dan meter. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar tentang konversi? Ada yang pernah mendengarkan orang mengatakan konversi sekian, konversi di sini ada yang pernah dengar? Tidak tentang kata konversi. Coba kan? Pernah, Pak. Ya, Nak Tahir apa? Mengubah, Pak. Mengubah. Diubah. Iya. Tidak, semuanya. Pak. Tidak. Ya.
ada yang belum ya, jadi Bapak jelaskan dulu ya, termasuk anakku Ina. Nah, konversi di sini adalah mengubah, benar apa yang dikatakan oleh Natahir, adalah mengubah satuan-satuan panjang ke satuan panjang lainnya. Nah, di sini kita belajar tentang sentimeter dan meter. Jadi, sentimeter ini diubah menjadi meter, sedangkan sebaliknya meter menjadi sentimeter. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak? Paham, Pak. Iya, contohnya 100 cm sama dengan 1 meter, 200 cm sama dengan 2 meter, 300 cm sama dengan 3 meter, dan sebaliknya. Ada 1 meter sama dengan 1 cm, 2 meter sama dengan 200 cm, 3 meter dengan 300 cm. Nah, sekarang kalau contoh pengukuran untuk menggunakan meteran seperti ini. Kalian lihat benda apa yang ditampilkan di sini? Pintu. Pintu. Ya, coba Arnita, panjang pintu ini ada berapa? 2 meter, Pak. Iya, 2 meter. Nah, pertanyaannya, coba Ayu Lestari baca. Pintu rumah 2 meter. 2 meter sama dengan Nah, jika kita lihat pintunya sama dengan 2 meter, jika kita konversikan, maka jawabannya ada berapa? Ada yang tahu? Coba. Pak, Coba Natahir. Saya, Pak. Berapa? 200 cm. Nah, yang lain, ada jawaban yang lain? sama. Sama, Pak. Sentimeter. Sama. Iya. Coba Bapak lihat jawabannya apakah betul atau tidak. Iya, 200 cm. Jadi semuanya sudah paham ya. Contoh kedua. Di sini Bapak menjelaskan dua contoh ya. Di sini kalian melihat apa? Gambar bambu. Gambar bambu. Gambar pohon bambu. Tingginya berapa? 400. 100 cm. Nah, pertanyaannya, jika bambunya 400 cm, panjang bambu tersebut sama dengan berapa meter? Ada yang tahu? Saya, 4 Pak. meter. 4 meter. Coba Ayu Lestari berapa tadi? 4 meter, Pak. Nah, yang lain semuanya 4 meter ya. Coba Iya, kita Pak. lihat Sama. 4 meter. Iya, semuanya benar betul. Nah, sekarang kita berlatih. Nah, di sini ada gambar-gambar yang kalian perhatikan atau nanti di rumah. Ukurlah panjang gambar benda-benda tersebut, gunakan penggaris atau meteran untuk mengukurnya. Urutkanlah benda-benda dari yang paling panjang, kerjakan pada LKPD yang disediakan. LKPD-nya itu Punya, Pak. semua jam dulu ya. Kalian lihat gambarnya ya. Meja, kursi, lemari, dan TV. Jadi semuanya nanti dikerjakan pada ada kursi, ada lemari, ada meja, ada TV. Kalian semua sudah lihat gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kalian yang ukur itu untuk yang di sini untuk kursi, sandarannya, kemudian tepi meja, alas lemari atau bawah lemari, dan TV. Jadi sampai di sini paham ya tentang pengukuran, ya, Pak. Iya, Pak. Jadi semuanya nanti saya kirim melalui link WA ya untuk dikerjakan. Nanti dikirim juga jawabannya. Iya, Pak. Nah. Lagi kalian kan semuanya hobi bermain. Kalau hobi yang ditanya yang berkaitan dengan gerak anggota tubuh seperti apa? Ada yang hobi menari di sini? Yang bergerak, Pak. Kalau Ayu hobi menari tidak? Atau ada yang hobi menari atau pernah Saya, Pak. melihat orang menari? Pak pernah Saya, menari. Pak. Saya, Pak. Menarik, Iya. Pak, waktu TK. Iya, biasanya orang menari itu
Nah, sekarang untuk misalkan tari itu tidak serta-merta jadi langsung orang pintar menari, semuanya butuh proses. Nah, kalau kalian menari itu ada hitungannya. Jadi biasanya itu kalau orang menari itu belajar menari, mulai gerak dasarnya seperti apa yang digerakkan? Tangan. Kaki Ada tapak tangan. melangkah ke depan pelan-pelan. Baru Pinggul. tangannya dilipat-lipat cantik. Badan, Kasih tegak jari-jarinya. Iya, iya, pintar. Coba perhatikan ya, bahwa ada 3 macam atau 3 gerak dasar yang dilakukan oleh seorang penari. Yang pertama itu adalah gerak ke apa? Gerak ke kepala. Kepala. Yang kedua, Gerakan kepala. yang kedua adalah Tangan. 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 Iya, dan yang ketiga adalah gerakan ke Kaki. 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 Jadi kalau misalkan orang mau menari menghitung misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 hitungan. Begitu juga gerakan tangan. Jadi ada contoh videonya. Kalian mau lihat videonya atau bagaimana? Jadi tugasnya Pak. sebentar nanti. Kalau kalian sudah melihat videonya ini, kalian akan disuruh memperagakan, kemudian mengirim videonya ke WA Bapak. Kalian sudah mengerti ya? Jadi kalian perhatikan apa-apa yang digerakkan, bagaimana contoh gerakannya. Jadi videonya nanti dikirimkan sebagai tugas LKPD-nya ya. Bapak putar dulu. Oke, Pak. Nah, teman-teman, Bu Lisa ingin bertanya, apakah setiap hari kita selalu menggerakkan tubuh? Tentu ya. Bagian tubuh mana saja sih yang selalu kita gerakan? Ya, bagian tubuh yang selalu kita gerakan yaitu kepala, tangan, dan kaki. Sekarang Bu Lisa ingin mengajak kalian, yuk kita berdiri dan melakukan praktik gerakan kepala, kaki, dan tangan. Gerakan pertama yang akan kita lakukan adalah gerakan kepala. Lakukan gerakan kepala ke bawah, ke atas, ke samping kanan, dan kiri. Lakukan dalam 8 hitungan. Gerakan kedua yaitu gerakan tangan. Lakukan gerakan tangan ke atas, ke bawah, kemudian ke samping kanan dan kiri. Lakukan dalam 8 hitungan. Gerakan ketiga yaitu gerakan kaki. Lakukan gerakan kaki dengan berdiri tegak dan kaki menekuk. Lakukan dalam 8 hitungan. Tadi kalian sudah mempraktikkan ya gerakan kepala, tangan, dan kaki. Sudah bisa ya? Berikut adalah contoh gerakan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Perhatikan dan ikuti ya. Kalian melihat
gerakan di sini ya, Nana. Iya, Pak. Semuanya tampil ya. Jadi gerakannya nanti ini tugasnya adalah kalian bisa divideokan oleh orang tuanya, entah itu ibunya atau bapaknya. Kalian bisa mengirimkan videonya berupa gerakan yang ditiru seperti ini. Coba lihat. Jadi gerakannya itu antara koordinasi, penggabungan antara kepala, tangan, dan kaki. Semua lihat ya? Lihat, Pak. Ya, Pak, dilihat. Ada yang mau memperagakan di sini? Ada yang berani tidak? Atau nanti ditugas saja ya? Iya, Pak. Iya, ditugas. Pak. Oh ya, ditugas saja. Jadi nanti orang tuanya atau bapaknya atau ibunya memvideokan gerakan seperti ini, nanti dikirim melalui link yang Bapak bagikan. Iya, Pak. Ya, jadi tambahan informasi juga bahwa gerakan ini bisa kalian lihat videonya kembali di channel YouTube Bapak. Nanti Bapak kirimkan juga linknya ya. Siap, Pak. Yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini, ada apa aja yang kita pelajari. Coba Katika. Saya, Pak. Oh iya, Saya, Pak. Tahir dulu, Tahir. Ya. Silakan apa-apa yang pelajaran. Ya, adapun yang dipelajari tadi, kita mengetahui ungkapan permintaan tolong, permintaan maaf. Kemudian pelajari juga satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau misalnya satuan baku, kita menggunakan Mistar. Selanjutnya belajar mengenai juga tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya. Terus Naku Kartika? Itu tadi, Pak, yang pertama belajar mengungkapkan permintaan maaf, kemudian menggunakan satuan baku dalam bentuk sentimeter dan meter. Satuan tidak baku itu jengkal, satuan baku satuan baku yang menggunakan mistar digunakan untuk mengukur benda yang pendek, sedangkan satuan baku yang alat satuan baku yang untuk mengukur benda yang panjang menggunakan meteran roll. Kemudian gerakan menari, Pak. Oh iya. Belajar gerakan menari. Ya, semuanya sudah, teman-teman yang lain juga sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh temannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari beberapa materi yang kita sudah pelajari hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Jelas, Pak. Jelas. Semua sudah jelas ya. Pak. Jadi Bapak lagi pertegas kembali bahwa materi yang kita pelajari hari ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf, ada contoh ungkapan permintaan tolong, bermain peran. Selanjutnya pada matematika tadi melakukan pengukuran, yaitu menyebutkan satuan baku sentimeter dan meter. Sedangkan yang kedua adalah mengkonversi satuan panjang sentimeter dan meter. Dan yang ketiga adalah melakukan latihan pengukuran. Sedangkan pada jenis sanitari itu SBDP ada gerakan anggota tubuh, melakukan gerak anggota tubuh dengan tari, dengan hitungan. Jadi semuanya sudah paham sampai di sini ya? Iya, Pak. Untuk soal, jangan lupa tadi tugasnya ada berapa tadi? Ada soal tugas untuk LKPD-nya, ada matematika, bahasa Indonesia, dan untuk sanitari itu tugasnya tadi apa? Coba. Ada yang masih ingat tadi? Menirukan gerakan tari. Menirukan, Pak. Gerakan tari. Gerakan tari Oh, kita iya, kirimkan nanti. Oh ya, nanti linknya Bapak akan kirimkan di grup WA ya. Jadi mungkin untuk sampai pelajaran kita hari ini, untuk soal evaluasinya mungkin masih ada waktu atau tidak, karena di sini ada soal evaluasi untuk pengerjaan pada kuisis. Apa bisa ada waktu ini atau langsung saja saya tutup? Tutup saja, Pak.
Kan bisa kuisis Pak kalau sudah di asinkron saja Oh, kuisisnya. Oh iya Pak Le. Jadi mungkin karena waktunya juga sudah cukup ya, dan aku jangan lupa tugas-tugasnya, jangan lupa untuk mengerjakan dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Ya. Halo semuanya sudah masih mendengarkan? Iya Pak. Pembelajaran hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.